warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Itu artinya sepertiga daripada bulan Ramadan sudah mau kita lewati. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sama-sama kita ketahui tentu saja punya kemuliaan, keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi tidak sama Allah memberikan kemuliaan khusus, keistimewaan khusus kepada bulan Ramadan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita pun sebagai umat Islam juga harus menyikapi bulan Ramadan dengan sikap yang berbeda. Jangan sama dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain, misalnya kita jarang baca Quran, ya setidaknya di bulan Ramadan baca Qurannya lebih semangat. Kalau di bulan yang lain kita jarang melakukan sholat sunnah, sholatnya cuma yang fardu saja, maka setidaknya di bulan Ramadan yang sunnah juga kita tingkatkan. Kalau di luar bulan Ramadan kita jarang bersedekah, jarang berinfak, maka setidaknya di bulan Ramadan kita tingkatkan bersedekah dan juga berinfak. Terlebih khusus memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi jangan kita menyikapi bulan itu kan sama saja semuanya. Pokoknya ya tidak ada kemuliaan khusus, tidak ada keistimewaan khusus satu dengan yang lain, sama, tidak begitu. Ramadan punya kemuliaan tersendiri. Oleh karena itu dalam beberapa hadis baginda Nabi banyak menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda beliau, awwaluhu rahmah wa akhiruhu wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan Ramadan, bulan yang awalnya itu penuh dengan rahmat. Jadi awal itu maksudnya 10 hari yang pertama itu penuh dengan rahmat. Tapi bukan berarti rahmat Allah itu cuma ada di situ saja, tidak. Selama panjang bulan Ramadan, bahkan setiap hari kapan saja rahmat Allah itu akan selalu turun kepada siapa saja yang menginginkan rahmat. Tetapi dalam bulan Ramadan, terlebih khusus 10 hari yang pertama itu Allah banyak mencurahkan rahmatnya. Nah, siapa yang mendapatkan bagian daripada rahmat Allah itu? Tentu saja orang yang melaksanakan kewajibannya di bulan Ramadan. Tidak mungkin orang yang tidak puasa, apalagi tambah tidak sholat 5 waktu, ya, pokoknya Ramadan dia sia-siakan. Tidak mungkin orang seperti itu yang dapat bagian daripada rahmat Allah. Tentu yang mendapatkan rahmat Allah yang khusus Allah berikan di 10 hari pertama di bulan Ramadan itu orang-orang yang benar-benar menunaikan kewajibannya kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua itu penuh dengan ampunan. Ya sama juga seperti rahmat tadi. Bukan berarti ampunan Allah itu hanya turun di 10 hari kedua bulan Ramadan, tidak. Kapan saja bagi orang yang dia betul-betul bertobat minta ampun sama Allah, kapan saja Allah akan ampuni. Cuma di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini memang punya maghfirah, punya ampunan yang betul-betul Allah buka lebar, Allah berikan secara khusus. Sebab diampuni dosa di bulan Ramadan itu sangat banyak. Puasa Ramadan itu sendiri menjadi sebab dosa diampuni. Sholat malam, tarawih di bulan Ramadan menjadi sebab dosa diampuni. Kemudian juga
Di antaranya memberi infak atau sedekah, terlebih khusus memberi makan minum orang yang berbuka puasa, itu juga menjadi sebab dosa diampuni. Di samping itu ya istighfar dan sebagainya itu menjadi sebab dosa diampuni. Maka di 10 hari yang kedua bulan Ramadan ini betul-betul Allah curahkan ampunan itu luar biasa. Sehingga malaikat Jibril pernah berdoa, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Maka Rasulullah mengaminkan doa itu. Lah kenapa dosanya bisa tidak diampuni? Ya karena dia tidak menjalankan kewajibannya di bulan Ramadan. Karena begitu banyak sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan bagi dosa-dosa kita di bulan Ramadan, terlebih khusus 10 hari kedua itu. Tapi kalau kita sia-siakan, puasa tidak, sholat tidak, semua amal ibadah tidak dikerjakan, menunjukkan orang ini tidak dapat bagian daripada ampunan Allah. Kalau kewajiban dia tunaikan, siang dia puasa, kemudian sholat 5 waktu dia jaga, malam harinya dia tarawih, sholat malam, apalagi dilengkapi dengan amal-amal sunnah yang lain, ya pasti dia akan dapat bagian daripada ampunan Allah. Kemudian yang terakhir kata Nabi, Infur minan nar, 10 hari yang ketiga itu dimerdekakan daripada api neraka. Itu sudah otomatis. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, kemudian setelah itu dia dapat ampunan dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dosanya semua diampuni oleh Allah. Maka sudah otomatis pasti ya di akhir akan mendapatkan janji Allah, dibebaskan daripada api neraka. Orang kalau dosanya sudah diampuni, bersih daripada dosa, maka kalau sudah dibebaskan dari api neraka, pasti tidak ada tempat lain selain surga. Karena di akhirat cuma ada 2 tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Tidak ada saya tengah-tengah, tidak ada tengah-tengah. Ya. Kalau nggak surga, ya neraka. Lah orang kalau sudah dibebaskan daripada api neraka, tidak ada tempat lain baginya selain surga. Maka ini kita sudah mau masuk 10 hari yang kedua, ya, ini sudah malam ke-10, besok hari ke-10. Ya masih di akhir-akhir fase pertama atau 10 hari pertama. Nah sebentar lagi ini sudah menjelang masuk 10 hari yang kedua. Kita tingkatkan lagi amal ibadah kita lebih sungguh-sungguh, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau puasa kita kerjakan dengan baik, barulah kita dapatkan keutamaan tadi, dapat rahmat, dapat ampunan, dibebaskan daripada api neraka. Tapi kalau puasa kita tidak kita kerjakan dengan baik, maka bisa menggugurkan pahala itu. Karena Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maksudnya apa? Kewajibannya sudah tertunaikan. Selesai bulan Ramadan, dia tidak punya utang puasa. Puasanya sudah sah, kewajibannya sudah gugur, sudah tertunaikan. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari apa yang dia amalkan, dari puasa dia yang dia sudah capek-capek nahan lapar, nahan haus, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Nah sebabnya apa bisa begitu? Jadi antaranya ada orang puasa tapi dia maksiat. Ya mungkin matanya maksiat, lisannya maksiat, tangannya maksiat dan sebagainya. Atau mungkin dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu. Atau mungkin dia puasa tapi dia sahur, dia berbuka dengan makanan yang tidak halal. Sehingga ini dapat mengurangi atau bahkan menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Sebenarnya simpel. Artinya rukun puasa itu tidak banyak, cuma 2. Kan dalam setiap ibadah, terutama ibadah yang wajib ya,
dari wudu, sholat, ya, puasa, zakat, haji itu kan ada rukun. Nah, puasa itu rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang penting malamnya dia niat, kemudian subuh sampai maghrib tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Secara kewajiban sah, sudah tertunaikan. Malamnya dia sudah niat, kemudian dari subuh sampai maghrib tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau tidak sahur gimana? Sahur itu kan sunnah. Kalau ada orang 14 bangun sudah subuh, ya sudah nggak bisa sahur. Tapi yang penting kalau malamnya sudah niat, tetap dia bisa puasa dan puasanya sah. Kecuali kalau lupa niat. Makanya jangan sampai lupa niat, harus ada niat malam hari. Makanya supaya tidak lupa niat, caranya gampang. Sholat tarawih sampai akhir, sampai witir selesai, insya Allah tidak akan lupa niat. Karena biasanya orang-orang yang tidak niat malam hari itu lupa, biasanya malamnya tidak tarawih, ya. Apalagi ini dapat dia, alhamdulillah masih ramai, ya, masih ramai. Jadi kalau dia malam hari tarawih sampai witir selesai, walaupun tidak fokus, begitu mendengar imam mengucapkan nawaitu shauma ghadin, maka langsung ingat, niat puasa besok. Tapi kalau tidak tarawih, ya, apalagi mungkin cuma isya langsung pulang tidur, ya. Jadi dia punya jalur yang tembus sampai masuk ke perut, hidung, telinga. Jadi hati-hati, yang rawan itu biasanya kalau mandi. Ada orang mungkin seburu-buru, apalagi pagi-pagi mau berangkat kerja, mau tambah lagi terlambat, akhirnya mandinya buru-buru, tidak hati-hati ketika menyiram kepala, ada air yang masuk di telinga atau di hidung, atau bahkan di mulut, maka bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati kalau mandi, terutama ketika menyiram kepala, pelan-pelan. Jangan sampai ada masuk air di telinga, di mulut, atau mungkin di hidung, sehingga bisa membatalkan puasa. Begitu pula juga ketika wudu, kumur-kumur, tetap kumur-kumur, silahkan. Membersihkan hidung, tetap silahkan. Cuma pelan-pelan, hati-hati. Kumur-kumurnya pelan-pelan saja. Masukkan air ke mulut, mungkin kumurlah 2-3 kali, pelan-pelan, buang. Jangan kumur-kumur terlalu kuat. Apalagi siang-siang, sore, zuhur, asar itu memang dekat oras lagi loyo-loyo, kompas ada air, masuk di mulut, ya. Ada puja apa? Ada kumur tuh air 10 menit yang buang-buang, ya. Air dalam mulut terus, ya. Nah itu kalau berlebihan, terlalu kuat ya kumur, kemudian ada air yang masuk, bisa batal. Jadi pelan-pelan saja. Begitu pula membersihkan hidung, ya. Kalaupun mau dihirup dan dihembuskan lagi, hati-hati ketika menghirupnya, jangan sampai lewat pangkal hidung. Ini, ya. Itu bisa batal kalau lewat situ, ya. Kalau khawatir gimana? Ya sudah, bersihkan aja permukaan yang bisa dijangkau dengan jari, permukaan lubang hidung itu yang bisa dijangkau dengan jari. Itu pun juga sudah dapat kesunahan. Jadi hati-hati dalam hal-hal yang semacam itu. Jangan sampai kemasukan air di telinga, di hidung, atau mungkin di mulut, sehingga dapat membatalkan puasa kita tanpa kita sadari. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, puasa ini bukan cuma punya manfaat rohani, mendidik orang jadi orang takwa, dosa-dosanya diampuni, itu kan manfaat untuk rohani kita. Tapi manfaat untuk jasmani juga ada. Apa itu? Ya Nabi menyampaikan, sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Dan memang terbukti setelah adanya ilmu kedokteran modern, berapa banyak baru ketahuan manfaat-manfaat kesehatan dalam puasa itu, di balik puasa, ya. Berapa banyak manfaat kesehatan di balik puasa. Nabi 14-15 abad yang lalu sudah mengatakan, sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Bahkan Rasulullah mengatakan perut itu sebaiknya dibagi 3. Ini apa? Pola makan sehat ala Nabi. Sepertiganya makanan, sepertiganya air,
sepertiganya lagi udara. Makanya kalau buka puasa jangan balas dendam. Ada orang buka puasa sampai sering boleh berdiri sampai maghrib, serta sandar di kadira, ya kan? Itu berlebihan, ya. Sudah tidak ada ruang buat udara, buat air, mungkin full makanan semua itu, ya. Jadi dibagi tiga, separuh buat sepertiga buat makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, itu pola makan sehat sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda. Makanya makan itu, makan sebelum kenyang sebelum lapar berarti sebelum kenyang. Itu pola makan sehat. Makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang, ya. Jangan makan sebelum lapar berarti sebelum muntah, bukan, ya. Jadi berhenti sebelum kenyang, bukan sebelum muntah baru berhenti. Ya, mungkin ini kurang lebihnya dari saya mengenai manfaat, keutamaan, kemuliaan daripada bulan Ramadan, juga sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rukun puasa dan apa yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.